Ada yang rancu seperti dalam Jukam, memberikan sebagian atau memasukkan sebagian zakat, bahkan dalam jumlah besar 40% dari keseluruhan zakat dimasukkan ke kas yang dikenal dengan Baitul Mal, diberi berapa? 40% dari total zakat. Ketika dia menafsirkan ayat atau hadis, jangan sampai diartikan seperti istilah yang dia bikin sendiri, gitu ya. Apakah Baitul Mal itu juga termasuk sabilillah? Bukan, ya. Baitul Mal bukan termasuk sabilillah. Ada yang rancu seperti dalam Jukam, memberikan sebagian atau memasukkan sebagian zakat, bahkan dalam jumlah besar 40% dari keseluruhan zakat dimasukkan ke kas yang dikenal dengan Baitul Mal, diberi berapa? 40% dari total zakat. Ini salah. Nah, kerancuannya dari mana? Dari kebiasaan menamakan kas Baitul Mal sebagai kas apa? Sabilillah. Nah, sabilillah ini kerancuan karena apa? Tidak membedakan istilah yang dia pakai dengan istilah yang dimaksud dalam syariat. Jadi sebenarnya orang itu membuat istilah-istilah apa saja, silahkan selagi itu benar, ya. Tapi ketika dia menafsirkan ayat atau hadis, jangan sampai diartikan seperti istilah yang dia bikin sendiri, gitu ya. Nah, jadi Baitul Mal bukan termasuk pos penyaluran zakat. Jadi sabilillah itu untuk apa? Untuk biaya orang-orang yang jihad yang tidak mendapat gaji dari Baitul Mal, atau untuk membeli peralatan-peralatan jihad atau peralatan-peralatan kendaraan-kendaraan perang. Itu yang dimaksud fi sabilillah. Sebagian ulama membolehkan sabilillah itu ke semua urusan kebaikan. Jadi menggunakan sabilillah ini ke makna yang umum tadi. Tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Kenapa? Kalau sabilillah dinamakan umum, setiap kebaikan diartikan sabilillah, setiap jalan-jalan kebaikan diartikan billah. Nah, ini tidak ada artinya. Nah, kemudian disebutkan 8 asnaf itu, ya enggak? Karena semua itu sudah kebaikan, betul? Nah, kalau sabilillah diartikan seluruh kegiatan yang baik, nah, seluruh urusan kebaikan diartikan fi sabilillah dalam bab ini, nah, maka enggak ada faedahnya menyebutkan lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini semua urusan kebaikan. Betul? Jadi yang benar gimana? Fi sabilillah ini adalah yang berkaitan dengan jihad. Kalau dia mujahid adalah mujahid yang tidak mendapatkan
gaji dari Baitul Mal atau gajinya dari Baitul Mal tidak mencukupi. Adapun urusan-urusan kebaikan yang umum, ya, itu bukan dari zakat. Itu bukan dari zakat, seperti pembangunan masjid, pembangunan pesan, pembangunan sekolah, bukan dari zakat. Betul? Wa yajuzu dan boleh sarfuha, menyalurkan zakat ila sinfin wahidin, pada satu macam. Pada satu macam dari berapa macam? Dari 8 macam. Baik. Boleh menyalurkan zakat kepada salah satu dari 8 macam pos yang berhak diberi zakat. Misalnya, semua zakatnya dia berikan kepada fuqara. Boleh nggak? Boleh. Begitu juga dari satu macam itu, boleh juga dia berikan hanya kepada salah satu orang saja. Misalnya, dia jumpai satu orang fakir dekat rumahnya. Dia berikan zakatnya semua pada si fakir ini. Boleh nggak? Boleh. Nah, apa dalilnya kalau boleh? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau boleh? Pernah? Abad namanya Qabisah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaannya sangat membutuhkan. Oleh Rasulullah kemudian dikatakan, aqim indana hatta tatina sadaqah, tetap di sini sampai ada zakat yang datang kepada saya. Kemudian begitu datang zakat oleh Rasulullah, diberikan kepada siapa? Kepada Qabisah. Ini menunjukkan bahwa boleh zakat itu diberikan kepada satu macam, misalnya orang fakir saja, juga diberikan kepada satu orang dari beberapa fakir miskin, juga boleh. Nah, dalil yang lebih terang adalah sabda Rasulullah SAW, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Nah, zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang-orang fakir. Nah, Rasulullah tidak menyebut 7 yang lainnya. Sabilillah, amil, gharim, ar-riqab, ibn sabil. Oleh Rasulullah tidak disebut hanya fakir. Nah, kemudian dalam ayat juga ada ayat yang bunyinya gimana?